Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi kali ini yang berjudul Kasus Cangkul Maut Eno Fariha. Izinkan saya memperkenalkan kelompok saya yang terdiri dari saya, Vita Putri Wulandari, Sarah Jian Hamidah, Revita Dwi Febrianti, dan Vindi Mabadi Ulfikiyah. Pada materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, Vindi Mabadi Ulfikiyah. Siapa sih Eno itu? Eno adalah seorang karyawati PT Polita Global Mandiri. Para karyawan PT ini diberi fasilitas mes khusus di mana letak mes pria dan wanita berbeda. Akses masuk sebenarnya hanya diberi kepada penghuni mes, namun RAI bisa masuk secara diam-diam. Kronologi kejadian, semua bermula pada Kamis 12 Mei 2016 lalu, sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Tersangka RAL berjanjian dengan korban Eno untuk bertemu dengan korban di kamar mes korban di Jatimulya, Dadap, Kosambi, Tangerang. Melewati tengah malam, memasuki hari Jumat 13 Mei 2016, Arif dan Imam kemudian mengajak RAL masuk ke mes korban untuk memastikan siapa Indah yang dimaksud RAL tersebut. Sebab Arif dan Imam tidak kenal dengan orang di mes yang bernama Indah. Selanjutnya, tanpa direncanakan, tersangka Imam langsung membengkap wajah korban menggunakan bantal dan menyuruh tersangka RAL mencari pisau di dapur. Karena di dapur tidak ada pisau, selanjutnya tersangka RAL keluar kamar dengan maksud mencari benda lain selain pisau. Di saat RAL mencari pisau, tersangka mulai Arif memperkosa korban, sementara tersangka Imam terus membengkap wajah korban dan memegangi tangan korban agar tidak bisa bergerak banyak. Setelah tersangka Arif selesai memperkosa korban tersebut, tersangka RAL kembali dengan membawa cangkul. Ia mengambil cangkul karena tidak menemukan benda tajam lain semacam pisau di dapur. Tersangka RAL sempat memberikan cangkul tadi kepada Arif, namun Arif menyuruh RAL untuk memukulkannya ke korban yang notabene adalah pacarnya sendiri. Entah apa yang dipikirkan RAL saat itu, karena masih kesal, RAL menuruti perintah itu dan memukulkan cangkul tadi ke Eno. Pukulan itu mendarat pada tubuh Eno, hingga wajah dan lehernya mengalami luka terbuka yang cukup lebar. Setelah memukul korban, tersangka RAL sempat keluar karena geli melihat kondisi korban yang berlumuran darah. Namun tak lama kemudian, tersangka RAL kembali masuk untuk memastikan korban sudah meninggal atau belum. Saat ia masuk, RAL melihat kepala korban sudah digulung oleh pelaku lainnya menggunakan kain, sementara dari gerakan tubuhnya diketahui korban masih bernapas. Belum cukup sampai di sana, selanjutnya kedua tangan korban dinaikkan ke atas kepala oleh Imam, sedangkan RAL melampiaskan kekesalannya akan penolakan tadi dengan menggigit. Setelah korban tidak berdaya, kemudian Arif menyuruh tersangka RAL untuk memegangi kaki korban sebelah kanan dan membukanya lebar-lebar. Setelah posisi korban, selanjutnya Arif menancapkan gagang cangkul tersebut ke dalam korban, lalu menendang cangkul tersebut hingga masuk secara paksa ke dalam tubuh korban, hingga korban Eno meninggal dunia. Pada pagi harinya, Ikroh dan Nobi yang tinggal dalam satu mes yang sama dengan Eno pulang bekerja sekitar jam 9 pagi. Pintu kamar saat itu masih tergembok, sehingga saksi meminta tolong ke teman kerjanya bernama Yaya Jaidi untuk meminta kunci cadangan ke perusahaan. Karena cadangannya nggak ada, Yaya langsung menjebol pintu mes, kata Supriyanto. Namun, apa yang dilihat di dalam kamar sangat mengejutkan. Eno ditemukan sudah dalam kondisi tewas, tanpa busana, jasadnya tertutup bantal dan juga pakaian. Alasan pelaku melakukan kejahatan. Tersangka Arif sakit hati, sering dikatain jelek atau pahit oleh korban. Tersangka ARL alias Alin kesal karena ditolak saat meminta bersetubuh malam itu. Sementara tersangka Imam kesal karena sudah melakukan pendekatan atau yang sering disebut dengan PDKT berkali-kali, namun tidak direspon oleh korban. Hukuman pelaku Eno Fariha. Imam Hapriyadi dan Rahmat Arifin divonis hukuman mati atas pembunuhan sadis tersebut yang merenggut nyawa Eno Fariha. Vonis atas 2 dari 3 pembunuhan Eno itu dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri atau yang sering disebut dengan PN di Tangerang.
Sementara itu, RAL dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dikarenakan usianya masih di bawah umur. Saat masa persidangan berlangsung sempat terjadi sebuah kejanggalan karena tiba-tiba Arifin membantah RAL terlibat pada pembunuhan tersebut dan menyebutkan nama baru Dimas Tompel. Namun, belakangan diketahui Arifin berada di bawah tekanan dan suap puluhan juta rupiah dari keluarga RAL agar membersihkan nama anaknya sehingga hukumannya tidak diberatkan dan bisa bebas dari hukuman. Hingga akhirnya RAL ditetapkan sebagai tersangka. Kesimpulan yang dapat diambil diantaranya yaitu dengan melihat fakta-fakta hukum di atas, maka dasar hukum yang digunakan sebagai alat bukti terjadinya kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Eno Fariha yang terdakwa adalah 3 orang laki-laki. Dengan melihat alat bukti di atas, maka dasar hukum yang kuat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan adalah pasal 285 KUHP pemerkosaan yang berbunyi, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Pasal yang kedua, pasal 340 KUHP pembunuhan berencana yang berbunyi, barang siapa sengaja dan dengan merencanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Menurut pasal 338 KUHP, terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi agar dapat dikualifikasi sebagai perampasan nyawa. Syarat pertama, seseorang memutuskan kehendak dalam suasana tenang. Syarat kedua, seseorang merampas nyawa orang lain. Yang ketiga, seseorang melakukan dengan sengaja. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.